Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, di hari ke-7 dari bulan Ramadan ini kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini di Jumat pertama dari bulan Ramadan dan juga di waktu yang mulia, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Ini salah satu yang mustajab untuk berdoa. Alhamdulillah, sore hari ini kita hadir di rumah Allah ini, memanfaatkan waktu luang kita untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian selanjutnya atau setelahnya ada acara buka puasa bersama. Maka sambil menunggu waktu menjelang buka puasa bersama tersebut, kita dengarkan ayat-ayat Allah diajarkan dan sunnah-sunnah Nabi-Nya dijelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai keistimewaan dan kekhususan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan yang Allah berikan berbagai kemuliaan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Allah berikan pahala yang spesial. Seperti puasa itu sendiri. Puasa di luar bulan Ramadan ibadah yang mulia, tapi puasa di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang khusus. Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan keimanannya dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau tentang salat tarawihnya, Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang menegakkan di malam-malam Ramadan melaksanakan salat tarawih iman wa ihtisaban, karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain yang Allah berikan kekhususan di bulan Ramadan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya telah mengabarkan kepada para sahabatnya bagaimana bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, tapi butuh kesabaran. Istimewa bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Tidak hanya sekedar bergembira karena banyaknya makanan yang akan dicicipi, tidak hanya bergembira karena suasana yang berubah,
tidak hanya karena bergembira karena akan mudik bertemu dengan sanak saudara dan teman-teman lama, tidak itu. Tapi kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini didapatkan oleh orang-orang yang memang bersabar menghabiskan bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari, menghabiskannya untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah bulan Ramadan ini nama lainnya adalah Syahrul Ibadah. Syahrul Ibadah, bulan ibadah, bulan yang memang dikhususkan untuk memperbanyak ibadah. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan ini Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, karena memang Rasulullah menyebutkannya di dalam beberapa hadisnya. Dan bulan Ramadan itu juga disebutkan Syahrul Shaum, karena memang bulan yang dikhususkan untuk berpuasa. Tidak ada bulan yang dikhususkan untuk berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga disebutkan Syahrul Quran, karena beberapa sebab. Yang pertama sebabnya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua karena dahulu Nabi, kemudian para sahabat, para salafus saleh betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi penyebutan-penyebutan yang lainnya. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih, hadis riwayat Tirmidzi, menyebutkan beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan," apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, "Sufidat asyayatin wa maradatul jin," dibelenggulah syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat. Syaitan dibelenggu, jin-jin jahat, karena jin itu ada yang jahat dan ada yang baik, yang taat. Kalau yang namanya syaitan, syaitan semuanya jahat, semuanya buruk, semuanya kufur. Sedangkan jin ada yang baik dan ada yang tidak. Maka di sini Rasulullah mengatakan sufidat asyayatin wa maradatul jin, dibelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang memang dengan datangnya Ramadan dia berbahagia, bergembira karena panggilan keimanannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk beribadah. Orang-orang yang dari awal memang terpanggil untuk beribadah, maka selama Ramadan Allah berikan kemudahan untuk beribadah kepadanya. Lalu kata Rasulullah, wa ghulliqat abwabun nar, dan juga selama bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak satu pintu pun yang dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Semua pintu neraka ditutup selama bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Nah, maknanya apa? Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah panggil ketika di hari pertama Ramadan, ya baghiyal khair aqbil. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan apabila telah datang malam pertama Ramadan, maka ada yang menyuruh, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah menghadap kebaikan tersebut. Ya baghiyal syarr aqsir, dan orang-orang menginginkan keburukan, berhentilah. Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu ghulliqat abwabu jahannam atau abwabun nar wa lam yuftah minha babun, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Maksudnya apa? Allah mudahkan bagi orang-orang beriman untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan pembebasan dari neraka, dan Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang menyuruh, kata Rasulullah, lalu ada yang menyuruh, ya baghiyal khair, wahai orang-orang menginginkan kebaikan, akbil, wa ya baghiyal syarr aksir, wahai yang menginginkan keburukan, ini saatnya untuk berhenti. Yang menginginkan kebaikan, ini saatnya untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang menginginkan keburukan, ini waktunya untuk berhenti. Berhentilah dari keburukan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah." Dan Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka di bulan Ramadan, dan itu setiap malam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ada dari orang-orang yang beriman yang Allah bebaskan dari ancaman neraka setiap malam Ramadan. Bukan hanya 10 malam terakhir dapat ampunan. Misalnya sebagian mengatakan 10 hari terakhir itu adalah hari ini, 10 malam kedua sebagai 10 malam ketiga ampunan dari neraka atau pembebasan dari neraka. Tidak. Rasulullah menyebutkan di sini setiap malam dari awalnya. Begitu juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, bahwasanya innalillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin fi syahri Ramadan. Sesungguhnya ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka setiap hari, setiap siang dan malamnya di bulan Ramadan. Dibebaskan siang dan malam, dan itu selama bulan Ramadan. Jadi tidak hanya terbatas 10 hari terakhir saja, tapi sepanjang Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Dan siapapun itu orang-orang yang beriman memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dengan syarat ketika datang Ramadan dia tinggalkan keburukan dan dia segera untuk berusaha mendapatkan berbagai kebaikan yang telah Allah tetapkan di bulan Ramadan tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad memberikan komentar atau penjelasan. Kata beliau, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Dan di antara petunjuk atau bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kata beliau, al-iktsaru min anwa'il ibadat, adalah memperbanyak jenis-jenis ibadah. Memperbanyak ibadah dan dengan berbagai jenisnya. Salat malamnya yang mungkin hanya sebentar, maka sebaiknya di bulan Ramadan diperpanjang. Itu yang seharusnya dilakukan. Membaca Al-Qur'annya kalau di bulan Ramadan mungkin hanya 1 halaman, 2 halaman, ketika masuk Ramadan maka ditambah lebih banyak lagi, mungkin 1 juz, 2 juz dalam 1 hari, dalam 1 bulan beberapa kali khatam. Kalau yang mungkin khatamnya di bulan Ramadan itu 1 tahun 1 kali, maka datang Ramadan 1 bulan beberapa kali. Begitu juga mungkin kalau di bulan Ramadan yang bersedekahnya mungkin hanya sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan. Datang bulan Ramadan memperbanyak sedekah setiap hari, setiap ada kesempatan bersedekah walaupun tidak banyak, maka bersedekah. Dan itu semuanya ketaatan yang butuh kesabaran. Dan ingat, di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah menjanjikan pahala yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa batasan bilangannya berapa. Allah yang menentukan, Allah yang tahu persis bagaimana. Untuk si fulan misalnya, dia sabar, dan kadar sabar itu berbeda antara seorang dengan yang lainnya. Berapa pahala antara si fulan yang satu dengan yang lainnya? Allah yang menetapkannya. Yang jelas pahalanya tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Sabar itu ibadah hati, dan pahalanya luar biasa, sehingga Allah pun tidak sebutkan batasan angka-angkanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan para ulama menjadi sabar itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Nah, ini yang seharusnya selalu ditanamkan di bulan Ramadan ini. Sabar di atas ketaatan, karena banyaknya ibadah yang seharusnya dilakukan butuh kesabaran. Bayangkan bagaimana mau berpuasa dengan maksimal jika tuntutan kerja juga maksimal. Bagaimana bisa salat tarawih secara maksimal jika yang lainnya juga perlu dikerjakan? Butuh kesabaran semuanya. Bersedekah yang biasanya mungkin hanya sekali, lalu ingin setiap hari bisa bersedekah selama Ramadan, itu butuh kesabaran. Membaca Al-Quran yang mungkin selama ini banyak waktu luang berlalu begitu saja, lalu berusaha ketika datang Ramadan diisi dengan membaca ayat-ayat Allah, kalamullah. Itu semuanya butuh kesabaran. Maka kesabaran itu ada 3.
as-sabr 'ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua as-sabru fi tarkil ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat, karena meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Yang ketiga sabar terhadap ketetapan Allah yang tidak menyenangkan, karena takdir Allah itu sebagiannya ada yang tidak menyenangkan, maka butuh sabar untuk menerimanya. Dan yang kita hadapi di bulan Ramadan adalah sabar di atas ketaatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kalau tidak, mungkin 10 malam pertama masjid penuh, 10 malam berikutnya mulai berkurang, 10 malam terakhir tinggal satu saf, bahkan sebagian masjid mungkin tinggal pengurus saja. Kemana yang lainnya? Jam yang lain sudah mudik. Sabar itu butuh di dalam beribadah. Atau jemaah yang lainnya sudah sibuk dengan urusan persiapan lebaran, butuh kesabaran. Kalau dahulu Rasulullah dengan para sahabatnya semakin ke akhir Ramadan semakin bersemangat. Nanti kita akan baca beberapa hadis-hadisnya. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara petunjuk Nabi SAW, di antara bimbingan beliau di bulan Ramadan ini, memperbanyak ibadah, memperbanyak jenisnya, dan juga memperbanyak kuantitasnya, jumlahnya diperbanyak. Lalu kata Ibnu Qayyim, fakana Jibril alaihi salam yudarisuhul Quran fi Ramadan. Adalah Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran atau tadarus Al-Quran dengan Rasulullah di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Setiap malam datang Jibril, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap malam Jibril datang menemui Rasulullah dan tadarus Al-Quran bersama Rasulullah. Rasulullah baca, kemudian didengar oleh Jibril, disimak, begitu tadarus. Lalu kata Imam Al-Qayyim, wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khair. Dan Nabi itu ketika Jibril datang menemuinya, beliau sangat dermawan, sangat pemurah, bahkan lebih pemurah jika dibandingkan angin yang bertiup. Apa maksudnya? Angin yang bertiup tidak bisa dihalangi. Jika dihalangi, dia akan mencari celah lain. Begitulah Nabi. Ketika Jibril datang menemuinya di bulan Ramadan, Nabi dermawan, bahkan sangat pemurah, bahkan tak ada satupun menjadi penghalang baginya untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Dia berikan semuanya. Siapapun yang dia butuh, dia berikan. Apa yang dia miliki, dia berikan semuanya. Sangat dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril datang menemuinya. Lalu kata Imam Al-Qayyim melanjutkan perkataannya, wa kana ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan jika datang Ramadan, dia lebih dermawan lagi dibandingkan di luar Ramadan. Jika di luar Ramadan, dia paling dermawan. Ketika datang Ramadan, dia lebih dermawan lagi. Fakana yukthiru fi sadaqah. Lalu kata Imam Al-Qayyim, Nabi itu di bulan Ramadan memperbanyak sedekah, wal ihsan, dan memperbanyak berbuat baik kepada orang lain, wa tilawat Al-Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran, wassalah, dan memperbanyak salat sunnah, wa dzikir, dan memperbanyak zikir, wal i'tikaf, dan juga melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Wa kana yakhussu ramadhana minal ibadah ma la yakhussu ghairahu bihi minasyuhur. Dan kata Ibnu Qayyim, adalah Rasulullah SAW itu mengkhususkan bulan Ramadan untuk beribadah, tidak seperti dia mengkhususkannya di bulan-bulan yang lainnya. Ketika datang Ramadan, beliau memang fokus beribadah, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca para salafun salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, muridnya sahabat, dan murid dari murid-muridnya sahabat, kita akan dapati bagaimana mereka betul-betul meneladani Rasulullah, betul-betul mereka meniru, mencontoh apa yang Rasulullah lakukan ketika datang Ramadan. Mulai dari salat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, banyak di antara para salafus saleh yang betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana mereka ketika datang Ramadan, bagaimana mereka dengan Al-Quran? Apakah sama saja dengan hari-hari yang lainnya? Ternyata istimewa, luar biasa.
Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang telah Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Maka kita dapati Rasulullah SAW tadi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah murajaah Al-Quran. Atau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, datang Jibril, Rasulullah SAW murajaah Al-Quran bersama Jibril. Dan begitu juga dengan para sahabatnya dan para salafus saleh yang lainnya. Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marrah. Bayangkan, luar biasa. Di bulan Ramadan Utsman itu mengkhatamkan Al-Quran satu kali. Satu kali Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang merasa berat 1 juz 1 hari. Ini dalam 1 hari. Di bulan Ramadan Utsman ibn Affan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Sedangkan Imam Al-Aswad ibn Yazid yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Berarti sampai akhir Ramadan 15 kali. Kalau Utsman tadi berarti sampai akhir Ramadan, kalau tidak 29, 30 kali mengkhatamkan Al-Quran. Sedangkan Al-Aswad ibn Yazid ini setiap 2 malam khatam Al-Quran. Wa fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layalin. Tapi di luar Ramadan setiap 6 malam. Nah, ini juga istimewa, setiap 6 malam 6 hari berarti khatam Al-Quran. Datang Ramadan setiap 2 hari 2 malam khatam Al-Quran. Wa kana Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair tabi'in, yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatin. Beliau juga mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Ternyata kita belum sanggup. Kalau kita bandingkan ke diri kita, ternyata belum sanggup. Baru sekedar slogan, syiar, mengikuti atau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Dan ini beberapa gambaran bagaimana salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu yang memang kita jadikan teladan dalam beribadah kepada Allah. Sa'id bin Jubair di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan melihat. Dan dahulu para salafus saleh itu, Bapak Ibu semuanya, walaupun mereka hafal Al-Quran, tapi mereka selalu mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan melihat ke mushaf. Dan di bulan Ramadan, kalau kita baca mereka-mereka yang menamatkan atau mengkhatamkan Al-Quran ini dengan membaca melihat ke mushaf. Sedangkan yang tanpa mushaf itu mereka baca di dalam salat-salat mereka. Sedangkan yang lainnya mereka baca dengan melihat mushaf. Dan itu bukan aib, bukan suatu yang menunjukkan lemah. Melihat pada Al-Quran semua orang juga bisa. Padahal tidak mungkin semua orang juga bisa. Banyak orang-orang walaupun melihat kepada mushaf, dia pun tak sanggup membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Kemudian Musabbih bin Sa'id berkata Musabbih bin Sa'id kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kata beliau, adalah Imam Al-Bukhari yang namanya Muhammad bin Ismail. Ini Imam Al-Bukhari. Yakhtimu fi Ramadana fi kulli nahari fi kulli yaumin khatmah. Setiap hari mengkhatamkan sekali. Itu Imam Bukhari di bulan Ramadan. Jadi tidak heran kita kalau mereka istimewa. Nama mereka sampai hari ini disebut-sebut oleh kaum muslimin dalam bentuk pujian. Dan begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Fi Ramadan situna khatmah. Di bulan Ramadan beliau khatam 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 10 kali, 2 kali sehari.
2 kali sehari. Mungkin dari subuh sampai sore, dari sore sampai menjelang subuh. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana dengan Imam Qatadah? Imam Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in da'iman. Imam Qatadah biasa khatam dalam setiap 7 hari sekali khatam. Itu di luar Ramadan. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Dan di dalam bulan Ramadan beliau khatam setiap 3 hari khatam sekali. Berarti kalau 1 bulan sekitar 10 kali khatam. Wa fil ashr al-awakhir. Nah, tapi berbeda di 10 hari terakhir fi kulli lailah. Setiap malam beliau khatam. Luar biasa. Berbeda dengan kita, semakin terakhir semakin luntur semangatnya. Wa kana az-Zuhri, dan adalah Imam Az-Zuhri, idza dakhala ramadhana yafirru min qiraatil hadis. Beliau apabila telah masuk bulan Ramadan meninggalkan aktivitas membaca kitab hadis. Wa mujalasati ahli ilmi, dan beliau tidak lagi duduk di majelis ilmu, beliau kurangi. Wa yuqbilu ala tilawatil Qur'an minal mushaf, dan beliau mulai fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Nah, ini Imam Az-Zuhri. Jadi memang di bulan Ramadan itu ulama-ulama terdahulu mengalihkan fokus mereka ke ibadah-ibadah yang memang ada penekanannya. Selain puasa Ramadan, karena itu wajib, membaca Al-Quran ini ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Jadi mereka beralih dari yang biasanya mungkin menghafal kitab hadis, membaca kitab-kitab hadis, duduk di majelis-majelis hadis, lalu mereka kurangi, mereka alihkan sebagian besar waktunya untuk membaca Al-Quran. Mungkin sebagian orang akan bertanya, karena memang ini sering dilontarkan, bukankah ada larangannya menamatkan Al-Quran dalam 1 hari? Ada larangan, tapi menunjukkan makruh, tidak menunjukkan sampai haram. Dijawab oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Innama waradan nahyu an qiraatil Qur'ani fi aqalli min 3 alal mudawamati ala dhalik. Kata beliau, sesungguhnya larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, 1 hari, 2 hari, ada larangannya. Itu kalau menjadi suatu yang rutin setiap hari di luar bulan Ramadan, ini yang tidak diperbolehkan. Dirutinkan di luar Ramadan pun demikian juga. Fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun di waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti di bulan Ramadan ini. Amma fil awqatil mufaddalati ka syahri Ramadan, adapun di waktu-waktu yang memang diberikan keutamaannya seperti bulan Ramadan, wal amakin al mufaddalah, dan di tempat-tempat yang ada keutamaannya, ka Makkah, seperti kota Mekah, liman dakhalaha min ghairi ahliha, bagi orang-orang yang memasuki kota Mekah dan bukan penduduk kota Mekah. Nah, ada keutamaan untuk memperbanyak ibadah. Fayustahabbul ikthar fiha min tilawatil Quran, kata Imam Ibn Rajab, maka disukai memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kalau kita datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka dianjurkan, disukai memperbanyak baca Al-Quran dibandingkan jika berada di tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga sekarang ketika kita berada di bulan Ramadan, dianjurkan dan disukai memperbanyak baca Al-Quran dibandingkan atau melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Maka maksud larangan, maksud dibencinya atau tidak disukainya menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu jika menjadi suatu yang rutin, seolah-olah tidak ada lagi yang istimewa. Ini salah satu hikmahnya membedakan antara waktu-waktu yang ada keistimewaan dan dengan yang biasa saja. Oleh karena itu kata Imam Ibn Rajab di sini, ikhtinaman li fadilatiz zamani wal makan, dianjurkan memperbanyak Al-Quran ketika berada di Mekah bagi yang bukan penduduk Mekah. Lalu ketika dia berada di Mekah dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian begitu juga ketika datang bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Ikhtinaman. Apa maksud ikhtinaman?
mengambil kesempatan atau memanfaatkan kesempatan untuk keutamaan waktu dan tempat. Karena waktunya utama bulan Ramadan, waktu yang istimewa, maka manfaatkan kesempatannya. Kemudian karena Mekah tempat yang istimewa, manfaatkan kesempatannya bagaikan ghanimah, suatu yang sangat diharapkan. Wa huwa qaulu Ahmad, dan inilah kata Imam Ibnu Rajab, ini perkataan Imam Ahmad, dan ini juga pendapat Imam Ishaq dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin, bahwasanya larangan tersebut jika terus menerus rutin setiap hari walaupun di bulan Ramadan. Tapi jika di waktu-waktu spesial seperti di bulan Ramadan, maka sangat dianjurkan lebih memperbanyak membaca Al-Quran, dan tidak termasuk dalam larangan orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari, satu kali khatam, atau 2 hari satu kali khatam, tidak termasuk dalam larangan tersebut. Ya. Ini kondisi atau keadaan para salafus saleh. Semoga ini menjadi penggerak kita, pemotivasi kita untuk juga bisa membaca Al-Quran, lebih ditingkatkan bacaannya. Kondisi yang dahulu dihadapi oleh para salafus saleh tidak semudah kita. Mereka beribadah di tempat-tempat yang kita di masjid luar biasa, atau di rumah kondisinya jauh lebih baik daripada kondisi dahulu kaum muslimin dahulu. Sebagian besar kita mungkin rumahnya, ruangan kamarnya ber-AC. Kalau masjid kita alhamdulillah bersih, nyaman, sudah ada pendingin ruangannya. Mau berlama-lama duduk membaca Al-Quran pun masih tidak ada apa-apanya. Tantangan dan ujian kita dibandingkan para salafus saleh dahulu. Butuh kesabaran kita. Padahal kesabaran yang dibutuhkan dahulu oleh para salafus saleh jauh lebih besar daripada kondisi kita sekarang. Kemudian bagaimana dengan qiyamul lail mereka? Bagaimana dengan salat tarawih? Kalau di sini salat tarawihnya mungkin 1 juz 1 malam, masih 1 juz 1 malam. Ya, alhamdulillah. Ya. Dahulu luar biasa. Ya. Kalau kita baca bagaimana ibadahnya Rasulullah, salat malamnya, maka seujung kuku pun tak ada bandingannya dengan apa yang kita lakukan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Mughirah Ibnu Syu'bah, beliau berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Rasulullah itu melakukan salat malam sampai bengkak atau memar karena lamanya berdiri kakinya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain yang bertanya ini Aisyah radhiyallahu anha, ghafarallahu laka, Allah telah mengampunimu. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Kenapa engkau tetap beribadah demikian? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, apakah tidak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Dan cara bersyukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ibadah, salah satunya dengan melaksanakan salat malam yang panjang sekali berdirinya, lama berdirinya. Maka dahulu para sahabat ketika mereka Allah takdirkan bertemu dengan bulan Ramadan, cara bersyukur para sahabat itu dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Itu cara bersyukur mereka. Karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita sebelum Ramadan sehat-sehat saja, tapi ternyata tidak sampai bertemu dengan Ramadan. Dan Allah takdirkannya seorang mukmin bertemu dengan Ramadan itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah seharusnya disyukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau bersyukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan ketika beliau melaksanakan salat malam, beliau berdiri dengan waktu yang cukup lama sampai kakinya memar. Begitu juga disebutkan atau dikisahkan di dalam hadis yang lainnya. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah. Hadis ini luar biasa. Hudzaifah berkata,
Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Pada suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa penjelasan, salat ini adalah salah satu salat Nabi di malam-malam Ramadan. Faftataha al-Baqarah. Nabi memulai salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Hudzaifah yang menjadi makmum berkata di dalam hatinya, yarkau indal mi'ah, mudah-mudahan dia ruku kalau sudah sampai ayat yang ke-100. Karena panjang surah Al-Baqarah dibaca, mudah-mudahan saja ruku sampai ayat ke-100. Tsumma madha, udah berlalu ayat 100, Nabi terus melanjutkan bacaannya, belum juga ruku. Fakultu, kata Hudzaifah, aku pun berkata dalam hatiku, yusalli biha fi rakaah, mudah-mudahan Nabi hanya salat dengan surah Al-Baqarah ini 1 rakaat. Itu pun sudah luar biasa. Bayangkan 3 juz 1 rakaat surah Al-Baqarah. Famadha, selesai dibaca surah Al-Baqarah, belum juga ruku. Fakultu yarka'u biha, dia akan ruku dengannya. Tsumma iftataha Nisa, tapi kemudian Nabi malah mulai membaca surah An-Nisa. Jadi bukan ruku setelah Al-Baqarah, malah membaca surah An-Nisa, melanjutkan. Faqara'aha, lalu Nabi membacanya sampai selesai surah An-Nisa. Tsumma iftataha Ali Imran, kemudian lanjut membaca surat Ali Imran. Faqara'aha, dan dia baca surat Ali Imran penuh habis semuanya. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 1 rakaat. Masya Allah. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya mutarassilan itu tartil, pelan, betul-betul terjaga tajwidnya, makhrajnya betul-betul terjaga, bukan bacaan cepat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca sambil menghayati, merenungi makna dan kandungan setiap ayat-ayat yang dibacanya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih, jika beliau membaca ayat yang di dalamnya ada tasbih, ada pujian kepada Allah subhanallah, beliau pun memuji Allah subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al, dan jika bertemu dengan ayat yang di situ ada doa, permohonan, beliau pun mohon kepada Allah. Ayat-ayat tentang surga, beliau memohon surga kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudz, dan jika bertemu dengan ayat-ayat yang ada ta'awudz, perlindungan dari neraka, beliau pun berlindung dari neraka. Fa ja'ala yaqul tsumma raka, setelah itu baru beliau ruku. Bayangkan 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, lalu setiap kali ada ayat-ayat yang di situ ada permohonan surga dan sebagainya, Rasulullah selingi dengan doa. Lalu ketika ada ayat yang di situ ada tasbih, Rasulullah bertasbih memuji Allah. Ketika ada ayat-ayat yang ada perlindungan dari neraka, Rasulullah berta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari neraka. Lalu beliau ruku. Berapa lama bacaannya atau berapa lama berdirinya? Jadi tidak heran kalau hadis yang sebelumnya kita baca, hadis riwayat Bukhari Muslim, menyebutkan Rasulullah itu salat malam saking lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Ternyata memang lama. Memang lama, apa yang beliau baca itu memang panjang. Faja'ala yaqul subhan rabbiyal azim, lalu beliau ruku dan beliau membaca subhan rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih, dan ruku'nya hampir sama lamanya seperti berdirinya. Diperbanyak doanya subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, perbanyak bacaannya. Tsumma qala, setelah itu beliau pun atau Nabi pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tsumma qama tawilan, kemudian kembali membaca, berdiri lama, membaca panjang, qariban mimma raka', hampir sama seperti rakaat pertama tadi. Tsumma sajada, lalu beliau sujud. Tsumma qama tawilan, maksudnya ini berdiri lama setelah ruku, dan beliau baca berbagai bacaan doa, zikir-zikir setelah ruku lama. Tsumma sajad, setelah itu baru beliau sujud. Wa qala, dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini yang diucapkan Rasulullah.
fakana sujuduhu qariban min qiyami, dan sujudnya panjang sekali, hampir sama lamanya dengan berdirinya. Nah, luar biasa. Ini hadis atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Bahkan Hudzaifah adalah salah satu saksi peristiwa. Beliau ikut menjadi makmum di situ. Lama berdirinya Rasulullah. Bagaimana salat tarawih kita? 1 jam atau setengah jam? Tetap butuh kesabaran. Apa buktinya? Buktinya mulai berkurangnya jumlah jamaah. Menunjukkan walaupun tidak lama butuh kesabaran. Padahal pahala yang besar telah menantinya orang-orang yang bersabar di masjid bersama imam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya? Man qama ma'al imami hatta yansarif. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan untuknya pahala salat 1 malam penuh, walaupun hanya setengah jam bersama imam, tapi pahalanya 1 malam penuh. Hadis ini hadis dari Abu Dzar. Nah, kita baca hadisnya. Ini hadisnya dari Abu Dzar, riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Abu Dzar berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana. Kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasy-syahr hatta baqiya sab'un. Nabi tidak salat bersama kami, tidak mengimami kami sedikit pun di selama bulan Ramadan tersebut sampai tersisa 7 hari. Berarti di malam ke-23. Tersisa 7 hari bulan Ramadan, Nabi mengimami kita. Kata sahabat ini, hatta baqiya sab'un faqama bina. Sehingga ketika tersisa 7 hari lagi, berarti itu malam ganjil, malam ke-23. Malam ke-23 Ramadan, berarti masih tersisa 7 hari Ramadan. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi salat bersama kami, mengimami kami sampai berlalu sepertiga malam. Ya, perkiraannya sekitar jam 10 atau jam 11, tergantung awal malamnya. Kalau di kita misalnya mungkin jam setengah 7 mulai masuk waktu maghrib, dan subuhnya jam 5, dibagi 3 saja. Perkiraan sepertiga pertama ya sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi Nabi salat bersama sahabat di malam ke-23 di salah satu bulan Ramadan tersebut sampai sepertiga malam. Falamma kanat as-salisah, lalu kata sahabat ini, maka ketika tersisa 6 hari, berarti malam yang ke-24, lam yakum bina, Nabi tidak salat bersama kami, tidak mengimami kami, Nabi salat di rumahnya. Falamma kanat al-khamisah, maka ketika tersisa malam yang kelima, tersisa 5 hari, berarti malam yang ke-25, qama bina hatta dhahaba syatrul lail, Nabi salat bersama kami sampai berlalu setengah malam, sampai tengah malam, sampai jam 12 malam salatnya. Lalu aku berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, law nafaltana qiyama hadzal laila, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau imami kami salat 1 malam penuh malam ini? Jadi sahabat bersemangat luar biasa. Rasulullah hanya mengimami sampai pertengahan malam, namun sahabat malah minta diimami sampai menjelang subuh. Kata sahabat, ya Rasulullah, law nafaltana qiyama hadzal laila, ya Rasul, bagaimana kalau seandainya engkau imami kami salat malam ini sampai menjelang subuh? Lalu kata Rasulullah, innar rajula idza shalla ma'al imam. Nah, ini dia sebab hadis tadi diucapkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam hatta yansarif, sampai imam selesai. Maksud sampai imam selesai, sampai imam yang terakhir. Kalau salat diimami oleh 2 orang imam, maka yang dijadikan acuan adalah imam yang terakhir, imam witirnya. Itu maksudnya, sampai salat selesai dilaksanakan bersama imam, bukan imam pertama misalnya 4 rakaat, atau yang di masjid yang mungkin 20 rakaat, 10 rakaat pertama 1 imam selesai lalu wah sudah dapat pahala. Bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini kata para ulama, yaitu melaksanakan salat malam sampai selesai bersama imam, bukan sampai selesainya imam, tapi sampai selesai salat malamnya bersama imam.
atau salat tarawih di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih. Maka kata Rasulullah, innar rajula idza sallama al-imam, sesungguhnya seseorang jika salat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai imamnya selesai, husiba lahu qiyamul lailah, maka itu dicatat baginya salat 1 malam penuh. Bayangkan, mungkin kita tidak sanggup berdiri lama karena fisik mungkin, atau memang karena ada urusan yang lain yang menyebabkan kita tidak mampu berdiri lama. Tapi dengan bersabar bersama imam, salat bersama imam, bersabar sampai jam 10 atau mungkin sampai jam setengah 10, Allah tetapkan, Allah tuliskan untuk orang-orang yang salat bersama imam pahala salat 1 malam penuh. Ini pahala yang luar biasa, dan itu pun butuh kesabaran Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya butuh hanya sekedar semangat, tapi butuh kesabaran agar bisa istiqomah sampai di akhir Ramadan ini. Lalu kata sahabat ini, falamma kanat ar-rabi'ah, ketika Ramadan tersisa 4 malam, berarti malam yang ke-26, Nabi tak mengimami kami, lam yakum. Falamma kanat al-thalithah, kemudian ketika Ramadan tersisa 3 malam, berarti malam ke-27 ketika itu, jama'ahlahu wa nisa'ahu, Nabi pun mengumpulkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, anak-anaknya, membangunkan para sahabat yang lainnya, orang-orang yang beriman, semuanya dia bangunkan, diajak untuk salat di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabatnya, faqama bina hatta khashina iyafutanal falah, Nabi salat bersama kami, mengimami kami sehingga kami khawatir terlewatkan al-falah. Sahabat yang lain bertanya, wa mal falah, apa itu falah? Maka disebut oleh Abu Dzar, al-falah as-sahur, sampai-sampai khawatir tak bisa makan sahur karena saking lamanya salat bersama Rasulullah di malam ke-27. Nah, ini luar biasa, semakin ke akhir semakin bersemangat, bukan sebaliknya, semakin ke akhir semakin kendor semangatnya dan semakin luntur. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh para sahabat, semakin ke akhir mereka semakin bersemangat, dan itu masih terlihat. Kalau yang pernah umroh di bulan Ramadan itu akan terlihat, semakin terakhir Masjid Nabawi itu semakin penuh, Masjidil Haram di Mekah semakin terakhir semakin penuh, semakin padat, bukan semakin kosong. Orang-orang tidak ada yang mengatakan kami mudik, tapi orang-orang malah memang menjadikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah sebagai tujuan mereka untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semakin padat. Berbeda di sebagian masjid yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Dan salat malam atau yang di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih, ini adalah salah satu ciri khas orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu jarang di antara mereka yang melalaikan salat malam, dan itu menjadi simbol atau syiarnya mereka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, kata beliau, lam ajid syai'an minal ibadah asyaddu minas salat fi jawfil lail. Kata beliau, saya tidak pernah mendapati sesuatu dari ibadah yang lebih berat dibandingkan salat di tengah malam. Berat, tapi mereka melakukannya. Begitu juga dengan As-Sa'ib Ibnu Yazid, beliau berkata, Amara Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau menugaskan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami kaum muslimin. Berapa rakaat salat mereka? Ketika itu 11 rakaat. 11 rakaat di bulan Ramadan. Fakanal qari yaqra bil mi'in. Dan ketika itu imam membaca 200 ayat. Panjang bacaannya. Jadi dengan ayat-ayat yang ratusan jumlah ayatnya, itu yang dia baca suratnya, surat-surat yang panjang-panjang. Nah, ini yang dilakukan dahulu. Itu di masa Umar. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar berkata, aku mendengar ayahku yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kunna nansarif fi Ramadan minal qiyam fanasta'jil al-khadam bit ta'am makhafat al-fajr.
Dahulu adalah kami dahulu selesai dari Ramadan, selesai dari salat malam, kami bersegera memerintahkan pembantu kami, pelayan kami untuk mempersiapkan sahur. Karena khawatir masuk waktu subuh. Kenapa demikian? Karena salat tarawihnya sampai mendekati waktu subuh. Ini yang disampaikan atau dikisahkan oleh Abu Bakar kepada anaknya. Ketika kami selesai salat tarawih, lalu kami segera memerintahkan pembantu kami untuk menyiapkan makanan. Karena khawatir masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih mereka itu sampai menjelang subuh. Dan itu sekali setahun, yaitu hanya di bulan Ramadan. Berkata Fudail bin Iyad, kata beliau, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail," jika engkau tak sanggup melaksanakan salat malam, wa siyamin nahar, dan berpuasa di siang hari, fa'lam annaka mahrumun, maka ketahuilah sesungguhnya engkau orang yang terhalang dari kebaikan yang banyak dan keburukanmu akan mencelakakanmu. Jadi ada orang-orang puasa siangnya tidak maksimal, malam juga tidak ikut salat tarawih misalnya, maka ini pertanda orang yang terhalang dari kebaikan yang banyak. Karena dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, man hurima khairuha, barang siapa terhalang dari kebaikannya, kebaikan hadis itu berkaitan dengan Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Begitu juga yang terhalang tidak melakukan salat, maksud terhalang ini dengan kemauan dia sendiri, bukan karena dia yang tidak sanggup, bukan karena lemahnya fisik, bukan karena faktor kesehatan, bukan karena faktor penghalang yang lainnya, tapi memang karena lemahnya kemauan, semangat dan keimanannya, sehingga dia tidak mau bersusah payah berpuasa di siang hari dan tidak mau berletih-letih melaksanakan salat di malam hari. Maka yang seperti ini, kata Al-Imam Fudail bin Iyad, orang yang terhalang dari berbagai kebaikan. Nah, ini gambaran bagaimana dahulu para salafus saleh beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bagaimana dengan sedekah mereka? Ini ibadah-ibadah yang memang sangat dianjurkan. Bagaimana dengan sedekah mereka? Adalah Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Tadi sudah saya singgung juga di awal materi ini. Kata Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair." Adalah Nabi orang yang paling dermawan, paling murah memberikan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan beliau itu paling dermawan lagi atau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan. Adalah Jibril alaihi salam datang menemui Nabi setiap tahun di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya Jibril datang menemuinya sampai berlalu Ramadan. Setiap malam sampai berlalu Ramadan. Dan Nabi membacakan kepadanya Al-Quran, Jibril yang menyimaknya. Jadi yang seperti ini ada contohnya dari Nabi. Misalnya selesai salat tarawih, sempatkan waktu, dibuat halakoh-halakoh, dibaca bergantian dan disimak terutama oleh orang. Di setiap halakoh itu ada yang bagus bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, dan menyimak yang lain membaca. Seperti yang dilakukan oleh Nabi bersama Jibril. Nabi membaca, Jibril menyimaknya. Nah, itu sepertinya bagus dan itu memang ada contohnya. Tapi tidak dibaca beramai-ramai dan tidak mesti harus dengan sound system. Kalau tidak ada mic, tidak dibolehkan oleh pengurus mic, tidak semangat, tidak jadi tadarusnya. Seolah tadarus itu harus dengan mic, padahal tidak. Yang penting buat halakohnya, biar tidak lama giliran membacanya, buat halakohnya beberapa orang, dan usahakan selalu ada di antara beberapa orang itu orang yang paling bagus bacaannya. Bisa dikoordinir mungkin dengan ikhwah di sini. Setiap malam siapa yang mau ikut halakoh tadarus dan sebagainya, ada berapa halakoh. Nah, itu bisa mungkin satu orang baca satu halaman, mutar dua halaman, satu halaman berikutnya dan seterusnya. Yang menyimak di pahalanya sama seperti membaca. Terus begitu. Nah,
Rasulullah melakukannya dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan setiap tahun. Dan ketika itu kata Ibn Abbas, fa idza laqiyahu Jibril, dan apabila Jibril menemuinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min rihil mursalah. Apabila Jibril menemuinya, Nabi itu lebih pemurah lagi, bahkan lebih pemurah dibandingkan angin yang bertiup. Lebih dermawan, mudah memberi. Tak ada satupun yang akan menghalanginya untuk memberi. Sebagaimana angin ketika bertiup tidak ada yang mampu menghalanginya, angin akan mencari jalan dan celah yang lainnya. Ketika di sini tidak ada yang butuh pemberian, maka akan diberikan kepada yang lain. Ketika ke suatu tempat tidak ada yang menerimanya, diberikan ke tempat lain. Rasulullah sangat dermawan, terutama setiap kali Jibril datang menemuinya. Dan sedekah itu ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa di dalam Islam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, kata beliau, telah datang kepadaku seorang wanita. Telah datang kepadaku seorang wanita. Kata beliau, ja'atni miskinah tahmilu ibdataini laha, yang membawa dua orang putrinya, anak yang masih kecil. Fa'at'amtuha thalathata marat, maka aku beri mereka 3 buah kurma. Fa'atad kulla wahidatin minhuma tamarah, wanita tersebut memberi setiap anaknya, setiap putrinya 1 kurma, karena 3, 1 untuk anaknya dan 1 untuk anaknya yang lagi, 1 untuk dia. Fa warafa'at ila fiha tamarah litakulaha, kemudian wanita tersebut ingin memakan kurma tadi, beliau angkat ke mulutnya ingin memakannya. Fastat'amatha ibnataha, lalu kedua orang putri yang sudah mendapatkan bagian kurma tadi kembali meminta kepada ibunya. Kurma yang tinggal 1 tadi diminta lagi oleh kedua putrinya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Fashaqqat at-tamarah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, maka wanita tersebut membagi 2 kurma yang tinggal sebuah tadi, yang akan dimakan dibagi 2, dia bagikan kepada kedua orang putrinya yang masih kecil tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fa'ajabani sya'nuha, maka aku kagum dengan kejadian tersebut, dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah, aku ceritakan apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ceritakan apa yang dia lihat dari wanita tersebut. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuknya dengan nafkah setengah, nafkah atau sedekah, setengah kurma yang diberikan kepada anaknya, Allah tetapkan untuknya surga, dan Allah selamatkan, Allah bebaskan dia dari neraka. Para ulama mengambil pelajaran, salah satunya bahwasanya sedekah itu salah satu sebab seseorang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari neraka, walaupun hal yang sederhana. Berapalah harganya setengah kurma kalau sekarang ini? Setengah, bukan setengah kardus, bukan setengah kilo, 1 biji, 1 buah kurma dibelah 2 dibagikan, dan itu pun yang dinafkahi, yang dikasihnya anaknya. Kalau wanita ini wanita yang sudah tidak punya suami, berarti dia memberi nafkah wajib kepada anaknya, tapi pahalanya luar biasa, sedekah wajib, dijadikan sebab oleh Allah untuk memasukkan hambanya ini ke surga dan membebaskannya dari neraka. Kemudian ada kisah yang lain atau hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim At-Tai, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah, tak seorang pun dari kamu, kata Rasulullah, melainkan kelak pada hari kiamat Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman, tanpa ada penterjemahnya. Sudah sama-sama berbicara berbahasa Arab dengan Allah. Walaupun sekarang di dunia kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kelak di akhirat bisa berbahasa Arab, berbicara kepada Allah dengan tanpa penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, maka orang tersebut melihat ke sisi kanannya.
fala yara illa ma qaddama min amalih. Tidak ada yang dia lihat melainkan semua yang terlihat adalah apa yang telah dia lakukan, amal perbuatannya di dunia. Wa yadhuru ash'ama minhu, lalu dia melihat ke arah kiri, fala yara illa ma qaddama, dan tidak ada yang dia lihat di sisi kirinya melainkan semua yang telah diamalkannya, dilakukan ketika hidup di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, lalu dia lihat ke hadapannya dan tidak ada yang dia lihat melainkan neraka berada di hadapan wajahnya. Lalu kata Rasulullah, fattaqun nar, maka jauhilah neraka. Lindungilah diri kalian dari neraka, jagalah diri kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah, walaupun dengan hanya setengah kurma yang disedekahkan. Jadi luar biasa. Ini menunjukkan sedekah itu pahala atau ibadah yang istimewa di sisi Allah. Walaupun sesuatu yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, tapi bagi sebagian orang yang lain itu yang sesuatu yang luar biasa berharga. Contoh, mungkin di rumah ada makanan yang sisa, kalau masih bagus, bagi pemilik mungkin tidak begitu dibutuhkan lagi, tapi bagi orang-orang yang kelaparan, pemulung, luar biasa hal-hal seperti itu. Kadang makan dari sisa makanan yang diberikan oleh orang, atau mungkin makanan yang didapatkannya di tempat-tempat sampah. Sederhana, tidak berharga bagi sebagian orang, tapi sangat berharga bagi orang-orang yang lainnya. Maka kata Rasulullah, fattaqun nara walau bisyikki tamrah, maka lindungi, jaga diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. Dalam lafaz yang lain ada taman walau bi kalimatin thayyibah, dan walaupun dengan kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik itu juga bernilai sedekah. Kata-kata yang baik itu juga bernilai sedekah, dan juga bisa menjadi penyebab seseorang selamatkan dari neraka. Kemudian sedekah itu juga menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan Allah naungi di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Lalu Rasulullah sebutkan salah satunya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah lalu dia rahasiakan sedekahnya, dia sembunyikan. Ayat ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ikhlas dalam bersedekah. Seseorang yang bersedekah lalu dia berusaha menutupinya agar tidak dikotori oleh riya. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamin, sehingga bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah, salah seorang yang kelak akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mampu menaungi dari panasnya pada hari kiamat kelak. Tak ada seorang pun, sehebat apapun kekuasaan seseorang, sebanyak apapun hartanya ketika di dunia, setinggi apapun jabatannya, tak ada yang mampu menolongnya kelak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal yang menjadi sebab seseorang itu kelak Allah naungi adalah bersedekah dan menjaga keikhlasan sedekah tersebut. Tidak mesti harus disembunyikan, tapi menjaga keikhlasannya. Ada sedekah-sedekah yang kadang sebagian orang terang-terangan, tapi bukan berarti dia riya. Dalam rangka memotivasi yang lainnya, dicatat di papan informasi infak untuk kegiatan buka puasa bersama di Masjid Imam Syafi'i Kandis, si fulan sekian ratus ribu, si fulana atau ibu fulana sekian ratus ribu, ditulis, tidak apa-apa. Yang penting jaga keikhlasannya. Dan sedekah juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadisnya, sebab keberkahan harta. Dan sesungguhnya harta seseorang itu adalah harta yang benar-benar menjadi miliknya, adalah harta yang telah diinfakkannya, bukan harta yang dikumpulkannya lalu ditinggalkannya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yaqulul abdu, dalam hadis yang lain yaqulu ibnu Adam, seseorang berkata, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku.
itu kebun milikku, di sana aset saya yang punya. Disebut semuanya, berbangga-bangga dengan apa yang telah dikumpulkannya. Wa laisa lahu min malin illa thalath. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang betul-betul menjadi harta miliknya kecuali 3. Ma'akala wa afna, yang telah dia makan dari hartanya. Hartanya dia belikan kepada makanan, dia makan sampai habis. Itu yang hakikatnya menjadi harta, tumbuh menjadi darah dagingnya. Dan malabisa wa ablah, pakaian yang dibelinya dari hartanya, dia pakai sampai lusuh, sampai tak bisa lagi dipakai. Itu yang hakikat dari hartanya. Wa ma tasaddaqa biha au bihi, dan harta yang dia bersedekah dengannya, dan itulah yang kelak menjadi tabungannya di akhirat. Setelah itu kata Rasulullah, fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas aw li ghairi. Adapun yang lain, harta yang tersisa yang tidak sempat dia belikan menjadi makanan, karena tidak mungkin juga semua harta yang dimiliki jadi makanan. Yang tidak dia belikan ke pakaian, yang tidak dia sedekahkan, masih banyak tabungan hartanya. Maka bagaimana kata Rasulullah? Wa huwa dhahibun, dia pasti pergi meninggalkannya. Orang tersebut sebanyak apapun harta dikumpulkannya, pasti akan ditinggalkannya hartanya. Wa tarikuhu linnas, dan dia pasti meninggalkannya untuk orang lain. Nah, jadi harta itu yang sebenarnya adalah yang disedekahkan. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini, karena sedekah itu juga sebagai salah satu sebab diberkahinya harta yang dimiliki oleh seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kata Rasulullah dari dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mungkin secara hitungan angka, yang hari ini bawa uang 100.000, pecahan 50.000, ketika diedarkan kota infak diambil sehelai 50 dimasukkan, secara hitungan angka berkurang hari ini dari 100 menjadi 50. Tapi 50 yang telah dimasukkan ke kota infak, Allah kembangkan dia pahalanya dari sisi pahala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan harta riba, baik itu Allah hapuskan hartanya atau Allah hapuskan keberkahannya. Maka kadang kita lihat orang banyak hartanya tapi tidak berkah, tidak membawa ketenangan. Wa yurbis sadaqah, dan Allah lipat gandakan sedekah. Dan ini butuh kesabaran bersedekah ini, karena akan selalu ada godaan. Sudah capek mengumpulkan harta, masa diberikan begitu saja? Ada semacam bisikan-bisikan dari syaitan agar tidak mau bersedekah, agar menahan uang yang tak seberapa tersebut. Tapi orang-orang yang mau mensedekahkannya, maka hartanya tidak berkurang, bahkan sebenarnya Allah menggantikannya, bisa menggantikannya dengan harta juga di waktu yang lain, atau Allah gantikan dengan rezeki yang lain yang jauh lebih berharga dari harta. Mungkin harta yang keluar hari ini 50, Allah berikan kesehatan sehingga tidak butuh biaya berobat, sedangkan tetangga sebelah rumah sakit misalnya, dibawa ke rumah sakit berobat habis biaya sekian. Atau Allah jadikan itu sebagai tabungan pahala di akhirat kelak. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba ayat 39, Allah telah menjanjikan ganti terhadap harta-harta yang telah diinfakkan. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang engkau infakkan, atau tak ada sesuatu pun yang telah engkau infakkan, melainkan dialah Allah yang akan menggantinya. Allah ganti, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran pasti Allah menggantinya. Tapi jangan dipahami Allah ganti dengan harta yang sama di waktu yang sama, seperti yang terjadi mungkin di sebagian kaum muslimin, semangat berinfak karena mengharapkan ganti dengan harta yang juga lebih banyak. Gantinya tidak mesti dengan harta, dan tidak mesti di waktu yang kita inginkan, tapi Allah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut. Harta yang pergi sekian ratus ribu
Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, berharga daripada harta yang pergi, tapi tanpa dirasa oleh seseorang, sehingga dia mengira Allah tidak menggantikan apa yang telah dikeluarkannya. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lainnya menjelaskan tentang keutamaan sedekah ini. Kata beliau, ma min yaumin yusbihul ibadu fi, tidak ada satu hari pun yang seorang hamba atau hamba-hamba bangun padanya, illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikat turun. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang Allah tugaskan turun ke dunia. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari dua malaikat tadi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Didoakan oleh malaikat, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan ganti. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, bagi orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak mau menginfakkannya, maka berilah kehancuran terhadap hartanya. Orang-orang yang pelit, bakhil, padahal dia tidak butuh, punya uang misalnya hari ini sekian puluh juta, ketika ada jalan-jalan kebaikan untuk berinfak di situ, dia tidak keluarkan walaupun sedikit. Maka orang-orang seperti ini berhak mendapatkan doa malaikat ini. Kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya talafan, kehancuran terhadap hartanya, kebinasaan. Ini doa malaikat. Maka dari sini bahwasanya sedekah menjadi sebab Allah lipat gandakan, Allah kembangkan harta seseorang, dan bakhil menjadi sebab kehancuran atau kebinasan harta seseorang. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang menunjukkan begitu istimewanya sedekah ini. Salah satunya ketika kita berada di bulan Ramadan. Ketika kita berada di bulan Ramadan, sangat dianjurkan untuk memberikan perbukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Dahulu para salafus saleh itu luar biasa di bulan Ramadan. Para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka berlomba-lomba menyediakan perbukaan. Tidak ada mereka anggapan, sana kan sudah ada, sudahlah biar aja lah itu. Tidak, mereka berlomba-lomba, walaupun sudah ada, tidak apa-apa. Biar makin banyak menunya, biar makin sehat-sehat orang yang berpuasa. Tidak apa-apa. Tidak, jangan dijadikan alasan, di sana sudah ada. Oh, di sana orang-orangnya mampu semua, tidak itu. Kata Rasul mengatakan, man fattara shaiman kana lahu min ajri siyamihi kana lahu ajru ka ajrihim. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang makan dari perbukaannya, tanpa mengurangi sedikit pahala orang-orang yang berpuasa tadi. Diberikan. Dan hadis itu mungkin ada yang akan menyebarkan isu syubhat bahwasanya tidak pernah dicontohkan penggalangan dana orang-orang mampu. Gimana masjid di sana itu orang-orang datang bermobil-mobil. Hadis ini bukan kaitannya dengan fakir atau miskin, kaya atau tidaknya, tapi kaitannya dengan orang-orang yang berpuasa. Selama dia berpuasa, silahkan dia makan dari perbukaan yang disediakan, walaupun dia datang dengan Alphard, walaupun dia datang dengan Land Cruiser seri terbaru misalnya, silahkan datang, tapi dia berpuasa. Maka keliru sebagian orang menyebarkan di media-media sosial bahwasanya tidak bagus itu minta-minta penggalangan dana. Ini keliru. Kenapa demikian? Karena ajakan untuk memberi perbukaan, menjadi perbukaan itu ajakan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah. Sebagian orang mungkin memiliki harta yang berlebih, tapi dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan perbukaan. Bagaimana caranya? Solusinya pergi ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat yang memang di situ ada panitia yang mengurusnya. Serahkan uangnya. Ini saya berinfak untuk sekian porsi selama sekian hari. Mudah. Jadi dia dapatkan pahalanya tanpa harus bersusah payah. Nah, ini banyak syubhat kadang. Apalagi menjelang dekat Ramadan, ketika mulai banyak panitia menyebarkan edaran donasi, banyak pula orang yang membantahnya. Itu bukan dari ajaran Islam dan sebagainya seperti itu.
seolah menjadi peminta-minta. Bukan meminta-minta untuk dirinya, tapi mengajak kaum muslimin berpartisipasi menyediakan perbukaan untuk kaum muslimin. Kenapa pahalanya besar? Itu bagian bentuk amal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Kita baca beberapa amalan para salafus saleh. Al-Imam Syafi'i berkata, Al-Imam Syafi'i berkata, uhibbu lirrajuli, kata beliau, saya menyukai seseorang itu az-ziyadah bil jud, meningkatkan kedermawanannya fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apa, malah ditingkatkan. Lalu kata beliau, wali hajatin nasi fihi ila masalihihim, dan karena ketika itu di bulan Ramadan orang-orang butuh kepada maslahat untuk mereka, dan di bulan Ramadan orang-orang berkurang aktivitas duniawinya. Banyak di antara mereka yang lebih fokus pada puasa dan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga mengurangi aktivitas mencari nafkahnya. Lalu ketika mereka ada tempat-tempat yang menyediakan perbukaan, ini memudahkan mereka untuk fokus beribadah. Maka silakan, tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yasumu wa la yuftir illa ma'al masakin. Ini contoh bagaimana mereka di bulan Ramadan menggalakkan infak dan sedekah mereka, terutama yang berkenaan dengan memberi perbukaan kepada orang-orang miskin. Dahulu memang para sahabat itu kadang mereka buat sendiri atau berikan sendiri. Tapi kondisi di zaman kita sekarang, ada hal-hal yang mungkin sebagian orang dia butuh orang lain untuk membantunya, mengkoordinir infaknya. Dan saya baca beberapa fatwa para ulama, termasuk fatwa masyayikh di Arab Saudi yang telah meninggal, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya. Itu perkara yang bagus, mengkoordinir donasi untuk penyediaan perbukaan bagi kaum muslimin, dan itu diperbolehkan, bukan perkara yang terlarang. Yang tidak boleh meminta-minta untuk dirinya sendiri, meminta-minta kepada orang lain untuk menyediakan perbukaan, tapi dia pergunakan untuk diri sendiri. Ini yang tidak dibenarkan dan tidak amanah. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidaklah beliau berpuasa, ketika beliau berpuasa tidaklah beliau berbuka melainkan bersama orang-orang miskin. Fa idza mana'ahum ahlahu, maka jika keluarga mereka, jika melarang mereka keluarganya, lam yata'asha tilkal lailah. Jadi jika keluarga Ibnu Umar melarang, jika keluarga Ibnu Umar melarang mereka, maka malam itu Ibnu Umar tidak makan malam. Lam yata'asha. Wa kana idza ja'ahu sa'il, dan apabila datang kepadanya seorang peminta, sedangkan ketika itu Ibnu Umar sedang makan, akhadha nasibahu minat ta'am, dia ambilkan bagian makanan itu, dia berikan. Wa qama fa'atahu sa'il, dia berikan kepada orang yang meminta. Bayangkan, sedang makan dia berikan, dan dia tidak jadi makan. Begitu dahulu Ibnu Umar setiap kali beliau berpuasa, sebagai bentuk kedermawanannya di bulan Ramadan. Kadang dia berbuka bersama orang-orang miskin. Lalu kalau misalnya dilarang oleh keluarganya, ditahan oleh keluarganya, tidak bisa berbuka bersama, bukan dilarang, ditahan. Tidak, misalnya malam ini berbuka di sini sajalah bersama keluarganya, dia tidak bisa kumpul bersama orang-orang miskin, maka dia tidak makan malam ketika itu. Begitu juga dengan Hamad ibnu Abi Sulaiman, dikisahkan tentang beliau, kana yufattir fi syahri Ramadan 50 rajulan kulla lailah. Hamad bin Abi Sulaiman adalah beliau biasa memberi perbukaan selama bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. 50 rajulan fi kulli lailah, 50 orang setiap malam beliau beri perbukaan. Fa idza kanat lailata al-Id, maka apabila di malam Id, malam lebaran, kasahum, beliau beri hadiah pakaian baru, pakaian lebaran. Wa a'ta kulla rajulin minhum 100 dirham, dan beliau beri setiap orang dari mereka itu 500 dirham, 100 dirham. Wa a'ta kulla rajulin minhum 100 dirham, setiap orang dari 50 orang tadi diberi 100 dirham.
diberi pakaian lebaran, kemudian juga diberi 100 dirham. Ini mungkin ada dilakukan di sebagian masjid, biasanya santunan untuk fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Beberapa hari menjelang lebaran ada berupa uang, kemudian juga berupa bahan-bahan pokok diberikan. Dan itu ada, dan dahulu juga dilakukan oleh para salafus saleh. Salah satunya oleh Hamad bin Abi Sulaiman ini. Setiap malam beliau sediakan perbukaan untuk 50 orang. Kemudian ketika malam Idul Fitri beliau sediakan, berikan hadiah baju untuk setiap orang, dan beliau beri setiap orang 100 dirham. Ini hadiah yang luar biasa. Berkata Abu Suwar Al-Adawi, "Kana rijalun min Bani Adi." Dahulu adalah beberapa orang dari Bani Adi, yusalluna fi hadzal masjid. Mereka biasa salat di masjid ini. Ma afthara ahadun minhum ala ta'amin qad wahdahu. Lalu kata perawi kisah ini, tak seorang dari mereka yang berbuka dengan makan mereka sendiri saja. Maksudnya selalu mengajak orang lain. Selalu didapati ada orang lain yang mereka ajak untuk makan bersama mereka. Wa illa akhraja ta'amahu ilal masjid. Jika tidak ada yang makan, mereka keluarkan makan mereka dari masjid. Fa akalahu ma'an nas. Lalu mereka makan di luar bersama orang lain. Jika di masjid dia tidak dapati orang-orang yang mau makan bersama mereka, mereka bawa keluar makanannya dan makan di luar bersama orang lain. Dan orang tentu banyak yang ikut makan bersamanya. Nah, ini salah satu bentuk kedermawanan para salafus saleh dahulu. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang selalu ditingkatkan oleh para salafus saleh. Semakin dekat ke akhir Ramadan, semakin bersemangat. Dan ini teladan bagi kita. Teladan bagi kita bagaimana menghadapi bulan Ramadan tahun ini, yang mungkin ini Ramadan terakhir kita tidak tahu apakah akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka jangan lalaikan dan sia-siakan kesempatan yang ini. Puasa semakin ditingkatkan kualitasnya. Kalau mungkin 7 hari yang telah berlalu atau 6 hari telah berlalu masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang dilakukan, karena kata Rasulullah, laisa siyamun minal akli wasyarab. Puasa itu tidak hanya dari makan dan minum saja. Innama siyamu minal lahwi war rafath. Sesungguhnya puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor dan kasar. Dan jika salah seorang di antara kamu mencela kamu, maka hendaklah mengatakan ini shaim, ini shaim. Nah, dilatih kesabarannya. Puasa yang telah 6 hari kita lakukan, kita bisa muhasabah, introspeksi. Sudahkah maksimal puasanya? Sudahkah betul-betul karena Allah? Sudahkah betul-betul menahan emosinya? Sudahkah menahan lisan dari berdusta? Sudahkah betul-betul menahan lisan untuk tidak berkata-kata kasar dan kotor? Semuanya ditahan. Sudahkah betul-betul memanfaatkan waktu luang yang tersedia untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama membaca kitabullah, atau hanya berlalu begitu saja? Jika ternyata masih perlu ditingkatkan, masih Allah berikan kesempatan 23 hari ke depan. Apakah sudah mulai melatih diri untuk rajin bersedekah? Masih ada 23 hari ke depan. Apakah sudah ikut berperan andil dalam menyediakan perbukaan? Oh, masih ada masih ada 23 hari ke depan. Mungkin saja menyediakan, membelikan 50 kotak air mineral, itu pun pahalanya sudah biasa dan sebagainya. Nah, semoga ini menjadi penggerak kita semuanya, menjadi renungan kita untuk Ramadan yang tersisa di bulan ini. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan kepada jamaah menyampaikan pertanyaan, boleh langsung atau boleh ditulis di kertas. Kebetulan sudah hampir jam 6. Baik, silahkan. Ya. Ya. Baik. Pertanyaannya, misalnya seseorang bersedekah tapi mengharapkan balasan dari Allah, minta lebih banyak, lebih baik. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sedekah itu yang mensyariatkannya siapa? Allah. Yang menjanjikan pahala-pahalanya siapa? Allah. Dan semua ibadah pun yang mensyariatkannya adalah Allah. Ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab. Dan setiap ibadah Allah selalu
janjikan pahala yang berbeda-beda. Maka ketika seorang hamba menjalankan salah satu ibadah tersebut, misalnya sedekah, lalu dia mengharapkan apa yang telah Allah janjikan, maka itu adalah bentuk keikhlasannya kepada Allah, karena dia mengharapkannya kepada Allah. Dikatakan tidak ikhlas jika dia mengharapkannya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harapan yang diinginkan mungkin harapan dunia, tapi Allah memang menjanjikannya. Contoh lain, ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah, dia harapkan Allah lipat gandakan hartanya, Allah jauhkan kemiskinan darinya, karena memang Allah yang menjanjikan melalui nabinya bahwasanya umrah dan haji itu menghapuskan dosa dan kefakiran. Begitu juga sedekah, Allah yang menjanjikannya melalui lisan nabinya atau melalui Al-Quran surat Saba ayat 39 tadi, bahwasanya Allah menggantikannya. Memang gantinya berbeda, tapi Allah tidak sebutkan gantinya. Ketika berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, gantikanlah harta yang telah aku infakkan ini dengan ganti yang lebih baik, maka itu bukan termasuk bentuk niat yang keliru. Yang keliru itu ketika mengharapkan balasan dari selain Allah. Ada seorang yang butuh bantuan, dibantu, lalu mengharapkan pujian. Ini yang salah niatnya. Apa tandanya? Kata, saya tidak mengharapkan pujian, saya ikhlas kok. Tapi ketika orang itu tidak memujinya, dia tersinggung. Sudah dibantu, dia gitu pula. Nah, itu pertanda kadar keikhlasannya tipis. Ada sebagian orang membantu, walaupun dia sebut saya ikhlas membantunya, saya ikhlas karena Allah. Tiba-tiba suatu saat ada sikap orang yang dibantu ini tidak menyenangkan bagi. Lalu dia terlontar ucapan, sudah dibantu tapi dia begitu. Masa lewat depan saya berulang kali tidak mau salam. Kadang hal-hal yang seperti itu merusak keikhlasan. Tapi jika mengharapkan pahala dari Allah, maka itu bukan niat yang salah. Contoh lain, Rasulullah menyebutkan, tadi saya baca juga hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena panggilan keimanannya, karena dasar keimanannya. Ihtisab itu maksudnya mengharapkan ganjaran yang ada di sisi Allah, mengharapkan pahala yang Allah janjikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apa saja pahala puasa? Banyak pahala puasa. Salah satunya puasa itu menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian juga bagi orang-orang berpuasa, Allah siapkan pintu khusus untuk masuk ke surga, yaitu babur rayyan. Dan masih banyak pahala-pahala puasa yang lainnya. Orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh langit dan bumi. Banyak pahala yang lainnya. Itu Allah yang menjanjikannya. Dan jika itu dimintakan kepada Allah, maka itu tempat meminta yang tepat, diharapkan dengan pahala, dengan amal ibadah, lalu diharapkan pahala yang demikian, itu niat yang tepat. Tapi jika dimintakan kepada manusia, ya syekh, ya waliullah, ya imam, dengan sedekah saya ini jadikanlah harta saya ini berlipat ganda, itu keliru. Dan itu bukan bisa lagi, memang jatuh kepada perbuatan syirik. Wa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti tidak apa-apa, ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan yang lain, silakan. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ibu-ibu di belakang, silakan ditulis pertanyaannya dengan tulisan yang jelas dan diedarkan ke depan. Atau mungkin sudah mulai sibuk mempersiapkan perbukaan. Ya. Baik, silakan. Ya. Ya, baik. Yang menyebutkan jin itu ada yang beriman dan ada yang durhaka. Itu Allah di dalam surat, salah satu dalam surat Al-Jin. Jelas sekali Allah menyebutkannya. Di antara kami, kata jin, ada yang taat dan ada yang durhaka. Kemudian apakah sama atau tidaknya? Beberapa penjelasan yang saya baca, termasuk penjelasan Imam Ibnu Katsir dan juga penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya jin muslim, jin yang beriman masuk ke surga dan yang kufur masuk neraka, dan nerakanya sama. Karena jin dan manusia sama-sama mukallaf. Jin dan manusia sama-sama mukallaf. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Dzariyat,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah tidak sebutkan makhluk yang lainnya, padahal yang lain juga makhluk Allah. Binatang makhluk Allah semuanya. Hewan-hewan yang lainnya makhluk Allah semua, itu tumbuhan makhluk Allah. Tapi Allah hanya sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin memiliki tanggung jawab yang sama terhadap manusia, sama seperti manusia beribadah kepada Allah. Dan rasulnya sama-sama rasul yang telah Allah utus, yaitu manusia. Maka di dalam beberapa hadis, di dalam beberapa ayat juga ada jin-jin yang mendengar Rasulullah membacakan Al-Quran, belajar dan ikut mendengarkannya. Termasuk juga disebutkan di dalam surat Al-Jin. Nah, apakah nerakanya sama? Apakah surganya sama? Nerakanya sama, surganya sama. Tapi apakah mereka tempatnya, apakah bisa terlihat nanti, wallahu alam, karena itu perkara yang gaib dan Allah tidak kabarkan, tidak ada. Tapi yang menyebutkan bahwasanya keduanya masuk surga dan masuk neraka, lalu para ulama menjelaskan bahwasanya sama-sama masuk surga neraka, itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apakah nanti di surga manusia mampu melihatnya, atau neraka manusia juga mampu melihatnya, pun neraka mampu melihat jin yang disiksa, wallahu alam. Tidak ada kabar atau tidak ada riwayat dan dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Ya. Baik, itu pertanyaan bukan? Kosong. Ya. Ya. Harus diterawang mungkin dahulu. Ya. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, sejauh mana seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya ketika seorang suami telah berusaha mendidik istrinya, membimbingnya agar melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat yang Allah wajibkan kepadanya seperti menutup aurat dan sebagainya, tapi si istri masih belum mau menutup aurat dan sebagainya. Sejauh mana tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sejauh si wanita masih berstatus istrinya. Selagi masih berstatus istrinya, maka bertanggung jawab. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian di dalam salah satu bagian hadis tersebut disebutkan bahwasanya seorang laki-laki itu pemimpin di rumahnya dan dia kelak akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jaga mereka, jauhkan mereka dari api neraka. Termasuk di situ istri dan anak-anak dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Ya, sejauh mana? Yang pertama jelas sejauh statusnya sebagai istri. Kalau statusnya sudah tidak menjadi istri, maka sang laki-laki tidak bertanggung jawab lagi. Kemudian selama wanita masih berstatus istri, ketika suami memberikan nasihat-nasihat kepada istri, tapi istri masih belum melaksanakan, hendaklah bersabar. Dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukannya, maka itu tidak menjadi tanggung jawab. Jika itu memang telah diberikan nasihat oleh suami, suruh pakailah jilbab, tutup aurat, keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ini penjelasannya, ini dalilnya dan sebagainya, itu wajib dan sebagainya. Setelah diberitahu, tetap saja bukan berarti lepas tanggung jawab secara umum, tanggung jawab dalam masalah yang telah disampaikan. Dan seorang suami tetap memiliki tanggung jawab terus mengarahkannya sampai berakhirnya tanggung jawab tersebut. Berakhirnya apa? Berakhir status suami istri atau kematian yang memisahkan. Nah, itu baru tidak lagi bertanggung jawab, tidak lagi maksudnya punya kewajiban menasehatinya. Tapi selama masih suami istri,
punya kewajiban menasihatinya. Dan setiap perkara-perkara yang dinasihatkan, disampaikan, tidak diamalkan, maka suami setelah berlepas diri di hadapan Allah. Tentang misalnya tidak boleh membuka aurat di hadapan laki-laki bukan mahram telah berulang kali diingatkan oleh suami, tapi istri masih berat melakukannya, kadang keluar rumah tidak pakai jilbab dan sebagainya. Nah, suami ketika itu dilakukan oleh istri, suami tidak menanggung dosanya, tapi suami tetap punya kewajiban terus menasehatinya selama berstatus suami dan istri. Wallahu alam bisawab ya. Dan jangan lupa doa, karena doa itu senjata seorang mukmin. Ketika kita mengajak orang lain, mengajak seorang kepada kebaikan, jangan lupa berdoalah kepada Allah agar orang-orang tersebut Allah bukakan hidayah untuknya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam wa ahsanallahu ilaik. Ini apa? Ibu bertanya apa hukum pay letter. Nah, mengenai pay letter karena saya tidak tahu konsep dan sistemnya, maka saya jawab wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih mengetahui konsep dan sistemnya, bagaimana konsepnya. Karena ini muamalah keuangan sekarang ini tuh banyak, kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui bagaimana konsepnya. Tidak bisa dijawab tanpa mengetahui konsepnya. Apakah bagaimana dan sebagaimananya. Harus betul-betul, bahkan hanya yang terlihat saja kadang tidak bisa. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui kecuali kalau menjalin komunikasi dengan orang-orang dalam di perusahaan tersebut. Contoh, bank-bank syariah tentu tidak semuanya diungkap ke publik apa saja yang mereka lakukan. Tapi orang-orang dalam kadang tahu dan itu butuh. Kalau orang-orang untuk mengungkapnya. Nah, mengaku kadang bank syariah atau konsep keuangan syariah yang diberitahukan kepada konsumen ya yang zahir saja, yang tampak saja, yang tidak kadang ada yang mereka rahasiakan. Ini yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Contoh beberapa hal yang mengetahui banyak konsep-konsep dan sistem ekonomi syariah baru ya di negeri kita seperti Dr. Irwandi, karena memang beliau banyak berbaur dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Jadi dia tahu. Misalnya ini bagaimana sih sebenarnya konsepnya, dia diberikan informasi kepadanya. Kalau yang ini bagaimana? Sehingga ketika informasi sampai kepadanya lengkap, beliau bisa menjawab dengan ilmunya, menjawab dengan tepat. Jika tidak, maka tidak bisa dijawab. Termasuk saya kalau seperti pay letter saya tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu pay letter itu apapun. Saya cuma pernah dengar dari orang pay letter, tapi itu apa saya tidak tahu. Maka tidak bisa saya jawab bagaimana hukum pay letter ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 6 lewat. Cukup sampai di sini kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.